Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa dia timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Dan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit sudah melakukan pengkhianatan bersama-sama dukungan anggota DPR terhadap presiden dan terhadap negara. Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan? Saya jawab dibubarkan. Karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu kasus, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD atau siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. Di Redshot dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang software bawaan di VRTL View, bohong, hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya, buku merah. Buku merah di Tipex, disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000, dia yang menjadi jenderal tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru nggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau nggak dibubarkan saja.
Bang Karni, saya kira Bentar, masih Iya. panjang ini. Le. Makanya berani nggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini? Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50 ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama. Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi masih kasus 50, KM50. Ya. Polisi menghapus, memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan. Padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian 7 Januari 2020 putus. Tidak dianalisa seratnya. Serat fiber optiknya. Benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir? Tapi itu semua diterima hakim. Karena hakim berpendirian. Kalau sudah keterangan dari kepolisian, itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus. Salam semua teman-teman. Kita telah menyaksikan video yang sangat menarik ini. Video ini sangat membuka masyarakat luas untuk mengetahui kejadian-kejadian selama ini. Dengan menyaksikan video ini banyak komentar-komentar teman-teman kita netizen yang ingin memberikan pendapat dalam menegakkan kebenaran di negeri ini. Mari kita baca satu persatu komentar-komentar teman-teman. Bubarkan polisi, ganti generasi. Kapolri membangkang dan keras kepala dan sombong, merasa masih berkuasa, rakus kemaruk berkuasa. Pengkhianat Indonesia pecat Lestiop. Pengkhianatan negara harus diadili siapa saja. Hukum adalah paling harus tegakkan hukum di Indonesia. Mantap Bang Rismo, maju terus bersama rakyat. Dari atasan sampai bawahan, polisi semuanya oknum, bubarkan kepolisian. Tiada guna ada di muka bumi ini karena kelakuannya. Meremehkan dunia pendidikan, para termul ini harus disapu. Sampai mulut berbuih pun penguasa tidak akan membuat rezim tergerak selagi orang-orang yang di sana buta dan tuli. Saya setuju kalau untuk instansi Polri dibubarkan. Sebenarnya negara Indonesia kalau dipimpin dengan orang yang tepat, negara bisa makmur dan rakyatnya sejahtera. Emang faktanya Listio Sigit, pimpinan tertinggi Polri, adalah bergundal Jokowi, selalu menutupi ijazah palsunya. Hukum dapat sendiri dilanggar sendiri, hukum untuk dilindungi yang salah. Jabatan jenderal harusnya berintegrasi, berdedikasi, dan malah busuk. Betul, mendingan polisi dibubarkan. Kepolisian sudah robrok. Penegak hukum sudah tidak benar.
tapi DPR dan pemerintah diam saja. Lebih cepat lebih baik Polri dibubarkan. Jenderal Polisi bingung, muncul sanggahan dari Resmon tentang kasus Vina, kasus KM50, harus kasus Sambo, tentang kasus Vina, dan ijazah milik Jokowi penuh rekayasan oleh Kapolri. Bismillah, alhamdulillah, semoga Allah SWT menjaga mereka yang keluh-keluh menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kejujuran di Republik tercinta. Pecat saja Kapolri dan enggak produktif lagi, banyak masalah yang dilakukan. Polri termul bukan milik rakyat, khusus buat Jokowi. Mantap Le Resmon. Terima kasih telah mewakili rakyat. Demikianlah teman-teman pendapat-pendapat teman kita dan banyak lagi yang ingin bersuara. Mari kita berikan pendapat kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Salam NKRI harga mati.